Halo semuanya, perkenalkan saya Dave Stanley bersama koko gua, Jason. Kami adalah owner dari PT Daun Teratai. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tahu soal konten yang beredar terkait salah satu KOL yang mengunggah video endorsement produk kami yang menimbulkan kegaduhan. Dan banyak juga dari kalian yang bertanya apakah brief KOL tersebut diarahkan oleh brand kami. Kami akan jelaskan secara detail bagaimana terjadinya kelalaian ini. Sebelumnya, dengan penuh kerendahan hati, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum Vidi Aldiano, berikut sahabat dan kerabatnya atas ketidaknyamanan dan kegelisahan yang timbul, terlebih di dalam bulan fitri ini. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon izinkan kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum Vidi Aldiano mendapatkan ketenangan sisi Allah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, serta ketenangan. Saya dan koko saya tidak pernah mengetahui isi konten tersebut sebelum konten dipublikasikan. Perlu kami jelaskan bahwa konten yang beredar bukan berupa brief atau arahan dari brand yang disampaikan kepada KOL terkait. Karena brief yang kami lampirkan telah tersusun dengan tema keseharian dan pentingnya menjaga kesehatan terutama di bulan Ramadan. Kami tidak pernah mengarahkan dan sama sekali tidak pernah kepikiran untuk mengaitkan, memanfaatkan, atau mengeksploitasi kondisi almarhum Vidi Aldiano dalam bentuk apapun. Di sini gue bakal kasih lihat brief KOL yang kita udah kirim ke semua KOL yang kita sedang kerjasama. Dalam proses kerjasama tersebut, kami telah mengarahkan KOL untuk mengikuti brief yang telah disepakati dan disiapkan oleh kami. Hal ini sebetulnya sudah disetujui dan ditandatangani oleh dua belah pihak. Kami beri tampilan kontrak kerjasamanya. Namun, karena perbedaan pendapat kreatif antara brand dan KOL, kebebasan kreatif untuk KOL diberikan sebagai bentuk flexibility dari kami. Ini riwayat chatnya cukup panjang dan karena banyak disagreement sampai akhirnya jadwal kita mundur 3 hari dan tiba-tiba muncul video di luar brief. Salahnya tim kita di-approve tanpa asesi kita karena saat itu kondisi Koko lagi kurang sehat dan kita dua-duanya nggak bisa dikontak sama sekali. Guys, sebelum lanjut cerita, gue mau tekankan dulu bahwa ini tuh bukan alasan, salah itu tetap salah. Walau kami mengerti apapun konteks di belakang kejadian tersebut tetap tidak akan selaras dengan apa yang telah terjadi. Kami mohon izin untuk menjelaskan pada saat tahap review konten endorsement tersebut, saya sebetulnya sedang di tahap pemulihan setelah hilangnya kesadaran dan jatuh sehingga mengalami patah tulang di bagian muka dan juga pendarahan dalam. Saya akan lampirkan CT scan dan rekam medisnya. Perjalanan medis kondisi saya memerlukan rawat inap dan dianjurkan untuk adanya tindakan operasi. Karena terjadinya kecelakaan tersebut, saya mengambil cuti dan fokus saya terhadap kerjaan pudar. Disinilah terjadinya kelalaian kita sebagai direksi. Secara otomatis fokus saya juga pudar karena harus memprioritaskan kesehatan keluarga saya. Di saat inilah sebetulnya saya dengan sejenak mengalihkan wewenang kerjaan kepada manajer sosial media, dan tanpa pengetahuan kami berdua, entah kenapa konten tersebut bisa lolos dan terpublikasi. Di tengah-tengah perawatan kita juga kaget ya atas kejadian tersebut. Sejujurnya kita juga kecewa sekali dan menyesal atas kelalaian ini. Kami tahu betapa sensitif dan immoral perbuatan ini. Sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa hal ini tidak bisa menjadi alasan atas kelalaian saya. Sebagai bentuk tanggung jawab, kami telah memutuskan untuk menghentikan kerjasama dengan pihak terkait. Dan personil yang diberikan tanggung jawab terhadap endorsement tersebut sudah tidak lagi bekerja sama dengan PT Daun Teratai dan sudah kami tidak lanjuti. Peristiwa ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk lebih berhati-hati memilih kerjasama dan menjaga sensitivitas dalam semua hal. Mohon maaf juga atas keterlambatan kami membuat video ini yang dikarenakan beberapa hari ke belakang kami fokus untuk membuat surat permohonan maaf langsung kepada Kak Sheila dan keluarga almarhum Vidi Aldiano. Walau hanya sebatas penggemar almarhum Vidi Aldiano, bila saya diposisikan sebagai keluarga beliau atau sahabat beliau, saya akan bereaksi yang sama terhadap perbuatan yang dirempati. Saya mengerti betul bahwa kegaduhan ini harus ditanggung oleh saya sebagai direktur perusahaan. Saya akui dan sungguh saya sesali kelalaian saya yang harusnya bisa memimpin perusahaan meraih visi misi yang baik untuk membantu banyak orang. Sekali lagi, saya Jason bersama Dave mewakili PT Daun Teratai meminta maaf sebesar-besarnya atas kelalaian kami yang telah menimbulkan banyak kegaduhan, banyak kegelisahan dari pihak keluarga almarhum Vidi Aldiano, berikut sahabat dan kerabatnya. Thank you juga semuanya udah denger dan berikan waktu untuk
kita jelaskan semuanya. Publik media sosial kembali dihebohkan dengan kontroversi yang melibatkan selebgram Emi Agnia. Kali ini, ia menjadi sorotan setelah mengunggah sebuah video milik Vidi Aldiano yang diketahui baru saja berpulang. Dalam unggahan tersebut, Emi menampilkan cuplikan video Vidi yang membahas pentingnya menjaga kesehatan. Namun yang menjadi polemik, video itu justru disisipkan dalam konten promosi suplemen kesehatan. Hal ini langsung menuai reaksi keras dari netizen yang menilai tindakan tersebut tidak etis dan dianggap memanfaatkan momen duka untuk kepentingan komersial. Kritik pun bermunculan dari berbagai pihak, menyebut bahwa penggunaan konten sensitif seperti ini seharusnya dilakukan dengan penuh empati dan pertimbangan. Tak sedikit yang menyayangkan keputusan tersebut, terlebih karena sosok Vidi tengah dalam suasana berkabung. Tak lama setelah kontroversi mencuat, Emi Agnia akhirnya menghapus unggahan tersebut. Ia juga menyampaikan permintaan maaf melalui media sosialnya, mengakui bahwa niatnya hanya untuk mengingatkan pentingnya kesehatan, namun cara penyampaiannya dinilai kurang tepat. Kasus ini pun menjadi pengingat bagi para kreator konten untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan materi yang berkaitan dengan isu sensitif, terutama yang menyangkut duka dan privasi seseorang. Udah pasti banyak banget yang tahu ada konten kreator asal Malang yang dihujat di mana-mana karena dia menggunakan narasi almarhum Vidi Aldiano sebagai konten endorse. Yes, betul banget. Konten kreator Emi Agnia Punjabi, dia ngaku kalau dia nggak kenal almarhum secara langsung, tapi dia tetap merasa sedih. Terus tiba-tiba dia endorse teh. Emang bener, ini tuh salah satu trik marketing ya, tapi namanya marketing juga ada etikanya. Kelihatan mata banget ini juga masalah empati yang sama sekali nggak dipikirin. Udah tahu resikonya besar, timingnya juga orang-orang tuh masih berduka, terutama keluarga dan teman-teman terdekat almarhum. Masih bisa-bisa hal seperti itu jadiin hook untuk endorsan dia, yang penting engagement naik. Nggak cuma di situ, banyak juga netizen yang notice ada yang salah nih sama caption dia. Intinya semoga video ini bermanfaat ya, sayangi badan kalian. Seakan-akan almarhum itu tidak menjaga badan dia sendiri, padahal seperti yang kalian tahu, almarhum itu sangat-sangat menjaga dia dari lifestyle, olahraga, cara makan, pola makan. Gak cuman dirujak netizen, bahkan artis-artis kalangan atas semuanya udah speak up soal hal ini. Dari Kak Fitri, Kak Reza, Kak Enzi, bahkan suami Isyana dan Kak Deddy Kombuser, dan banyak lagi mungkin ya yang gue nggak tahu. Karena hal ini juga akhirnya nggak sedikit netizen dan teman-teman konten kreator lain yang pernah ketemu Kak Agnia secara langsung tuh speak up soal tingkah laku dia yang wow. Kak Agnia sendiri udah menuliskan surat permintaan maaf, buat yang membaca silakan di pause saja. Semoga dari sini kita bisa belajar kalau manusia punya otak dan punya perasaan, tolong dipakai. Harta dunia itu yang bikin gue happy. Ternyata nggak bisa, nggak sama sekali nggak ada happiness dalam hidup gue. Yang gue pikir gue harus kejar, rasanya nggak ada gunanya. Tapi ngerasa nggak sih kayak aku in person nggak kenal ya sama Vidi, tapi kayak kehilangannya nyampe sini, terus ketulusannya nyampe sini, dicintai oleh orang banyak juga nyampe sini. Terus itu tuh jadi kayak mirroring di aku sendiri gitu loh, kayak aku tuh ngejar harta banget dari sebenarnya aku jujur dari awal, dari dulu, dari muda aku tuh nggak suka banget yang namanya herbal apalah, herbal inilah, herbal itulah. Tapi yang ini tuh beda banget. Aku tahu produk ini punyanya keluarganya Sahdev Stanley tuh setelah. Gue nggak mau banyak ngomong, intinya entah brandnya, entah KOL-nya, kelakuannya sama-sama miskin. Menjadikan orang yang meninggal sebagai iklan endorsement itu adalah bentuk empati yang benar-benar gak ada otaknya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Gue gak tahu kalian udah tahu atau belum, tapi buat kalian yang belum tahu, gue kasih tahu di belahan dunia sana ada selebgram, selebtok yang namanya Agnia gitu ya. Dia itu menjadikan almarhum Vidi Aldiano sebagai bentuk iklan suatu produk yang dia masukkan ke dalam videonya itu, serta membungkus seolah-olah Vidi Aldiano itu tidak mencintai tubuhnya. Tapi ngerasa gak sih kayak aku in person gak kenal ya sama Vidi, tapi kayak kehilangannya nyampe sini, terus ketulusannya nyampe sini. Ini salah satu yang aku beli, aku makin sadar lagi kayak udah Vidi, terus kayak ke orang terdekat aku yang bener-bener aduh. First of all, gue gak tahu ini cewek ya, si Agnia ini nih dia terima endorse atau dia beneran beli produknya, abis itu dia iklanin atau dia afiliasi atau dia ngapain, gue gak tahu dan gue gak peduli, karena menurut gue itu tetap gak ada empatinya. Kayak isi kepala lo di mana, Mbak? Menurut gue kalau itu bukan endorsement atau bukan sampel afiliasi atau bukan sebagai KOL gitu ya, gak akan tuh itu produk ditongolin terus di situ. Dan kenapa harus Vidi Aldiano gitu loh? Toh menurut gue kalau ini bukan endorsement agak gak masuk akal ya. Apa urusannya teh herbal sama Vidi Aldiano gitu? Apa urusannya?
niat sebagai pengingat tentang pentingnya merawat kesehatan diri sendiri. Wih, lu kalau mau endorsean, kalau mau affiliate, ya udah affiliate aja, jualan aja, iklan aja, kagak usah bawa embel-embel almarhum siapapun. Mau Vidi Aldiano kek, mau almarhum siapa kek, jangan lu jadi bahan iklan, isi kepala lu. Selain itu, kalau bener-bener produk yang lagi dipegang sama tuh cewek adalah produk iklan, produk endorsement gitu ya, gue pengen tahu itu brandnya nge-briefingnya kayak gimana ya, ngasih briefnya kayak gitu, atau itu adalah hook atau niche yang dibuat sendiri sama si mbak-mbak itu. Sejujurnya video dia sendiri di akunnya dia ya udah di take down otomatis dong, banyak dihujat, banyak dikritik, banyak dihina dan segala macamnya gitu kan. Tapi namanya jejak digital mbak, mohon maaf nih. Bahkan menurut gue kalau itu beneran endorsement gitu ya, brandnya patut dipertanyakan sih. Tapi permasalahannya, sekalipun pihak brand memberikan SOW atau memberikan briefing yang untuk niat empati kayak gini untuk bawa-bawa almarhum Vidi gitu ya, itu juga balik lagi ke diri masing-masing, ke diri KOL-nya masing-masing gitu, mau ngiklanin apa enggak dengan briefing yang seperti itu. Jadi sekalipun brand mau endorse siapapun, mau briefing apapun, yaitu pihak brandnya yang punya hak. Tapi kita sebagai KOL, sebagai kita yang mau mengiklankan atau mau mempromosikan produk tersebut, kita juga punya hak untuk nolak atau untuk negosiasi tentang briefing yang diberikan. Dan biasanya kalau itu adalah endorsement atau itu cuman ide dari KOL-nya, ide dari konten kreatornya gitu ya, KOL itu juga nggak akan ngeposting hal-hal seperti itu kalau pihak brand juga nggak ada ACC-nya. Menurut gue ini yang salah juga bukan cuma si mbak-mbak Agnia itu doang ya, tapi juga dari timnya Agnia sendiri, dari editornya Agnia juga mungkin, atau dia ngedit sendiri, gue nggak tahu gitu ya. Mungkin salah dari brandnya juga, atau mungkin salah dirinya dia sendiri karena dia memang dari awal nggak punya empati atau gimana, gue nggak ngerti. Sebenarnya tuh honest, gue ngerti maksud dari si Agnia itu sendiri gitu ya. Maksudnya dia tuh mau bikin awareness untuk kita menjaga kesehatan gitu loh. Cuma maksud gue kayaknya penyampaiannya atau narasinya atau skripnya kurang tepat gitu loh. Ini masih dalam suasana berduka, dan Vidi Aldiano itu juga adalah sosok besar yang benar-benar lagi disorot sama kamera banget, lagi disorot sama berita, konten kreator, artis-artis, sahabat-sahabat dan segala macamnya. Tiba-tiba muncul kayak gini gitu loh. Dan narasi si perempuan ini, si Agnia ini juga seolah-olah kayak almarhum Vidi Aldiano itu tidak menjaga kesehatan. Tahukah mbak, kalau Vidi Aldiano itu tidak alkohol, tidak merokok, olahraga pun jalan. Vidi Aldiano pun itu hidupnya sehat, minum air putihnya banyak, berliter-liter, bertumbler-tumbler. Gue tahu si Agnia ini mau membuat membuat iklan atau promosi berbalutkan edukasi gitu. Tapi permasalahannya untuk saat-saat ini beda tipis loh antara edukasi dan memanfaatkan momen. Apalagi kalau hal ini langsung dikaitkan dengan penjualan produk. Jadi kesannya bukan empati, bukan edukasi, tapi mencari peluang. Nah ini influencer error kayak gini. Dan yap, sedih banget kehilangan sahabat terbaikku hari ini. Dan yap, ngomong-ngomong soal waktu yang berharga, kalian harus coba jam tangan ini agar selalu menghargai waktu. Dan yap, swipe up. Wih, gila suami iku, setego iku, semiris iku sih. Sorry ya sis ya, aku gak negorkon di DM atau direct WhatsApp. Soalnya jelas pasti gak kon reken dan kon abaikan. Aku dek mek kate takok tok ayo nang kon yo. Sorry to say lo yo, sorry to say mek takok ya. Seandainya kemarin kasus anakmu yang dianiaya itu tak buat konten, pasti dong kamu melakukan bermiliar-miliar cara supaya aku masuk ke dalam jeruji. Betul? Betul? Nah yang kamu lakukan sekarang ini lancang, kurang ngajar, dan tidak punya belas kasihan atau empati sesama manusia. Jadi gak bisa ditutup dengan klarifikasi aja. Kamu kalau gak minta maaf directly ke keluarganya almarhum Vidi Aldiano dan sahabat-sahabatnya, you are so stupid. Sekian.